Mari kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama mulai. Judulnya sangat membebani kita, yaitu kasih. Biasanya orang-orang kan selalu kalau sudah tengkar, kalau sudah kecewa, mana bernubuat, kasihnya mana, ya kan? Biasanya kan seperti itu. Ibadah terus, kasihnya mana, ya. Dan oleh karena itu saya katakan ini judulnya berat, kasih, ya. Nah, mari kita lihat, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita berhenti sampai sini dulu. Ayat pertama mengatakan bahwa ada berbagai bahasa manusia dan ada bahasa malaikat. Dan kalau ini sudah dibahas, berarti kedua-duanya bahasa manusia dan bahasa malaikat itu diperlukan. Tidak mungkin kita akan bersentuhan dengan alam roh tanpa mengerti bahasa malaikat. Bahkan kalau saya pikirkan, bagaimana orang menafsirkan bahasa roh? Bukankah sebenarnya bukan dilihat dari kata-katanya, tetapi hati kita yang mengerti. Oh, maksudnya seperti ini. Maksudnya seperti ini. Dan bukankah seperti itu juga kehidupan di surga nantinya? Kita sepertinya tanpa berbicara kita mengerti maksud dari pribadi yang ada di hadapan kita. Ya, tanpa suara pun akan mengerti. Nah, di sini dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ya, padahal kalau bisa 7 bahasa itu sudah dikatakan hebat, ya. Kalau ini semua bahasa manusia. Ingat, tidak ada yang mustahil di dalam muka bumi ini ketika kita punya iman. Tidak ada yang mustahil. Istri saya rajin menghafal Alkitab, tetapi juga kelihatannya juga banyak yang dilupakan, ya. Jadi banyak yang dihafal, banyak yang lupa. Nah, tidak ada yang dihafal, tidak ada yang lupa. Dan saya mengatakan begini, kamu menghafal satu ayat, susah payah kemudian lupa. Tahu enggak kalau Marlene Hickey itu, kalau menghafal bukan satu ayat, hafalannya mainnya kitab. Jadi hampir semua suratan ini dia hafal. Ingat loh, bukan ayat per ayat. Bukan satu ayat, bukan. Tapi kalau 1 Korintus misalnya, dia bisa bacakan pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Tanpa melihat Alkitab. Dan dengan kebiasaannya itu, dia bisa berumur 80 tahun lebih, mungkin sekarang masuk 90 tahun.
dengan tubuh yang tetap sehat, dengan daya ingat yang kuat, dan pengajar yang tetap diakui sampai sekarang. Itu luar biasa. Ya. Banyak orang yang meremehkan firman. Tetapi kalau kita mau membaca, merenungkan, menghafal firman, bahkan seluruh organ-organ tubuh kita, saya percaya akan menyelaraskan diri dengan firman. Artinya tubuh kita akan sehat. Ya. Nah, lihat, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tanpa sadar kadangkala ketika kita berbahasa roh, sebenarnya Roh Kudus itu mengambil alih, menggerakkan kita untuk berkata-kata dalam bahasa malaikat. Tanpa sadar seringkali kita memerintah malaikat. Ingat, bukan atas kemauan kita sendiri, tidak ada ayatnya. Seringkali kita mendengar orang-orang yang bergerak dalam peperangan rohani, mereka katakan, aku perintahkan malaikat. Lebih serunya lagi kalau ada malaikat api, malaikat air, itu seru. Ya, tetapi intinya banyak orang yang memerintahkan seperti itu, tetapi bukan itu. Kecuali bahasa kita diambil alih atau digerakkan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus melalui mulut kita memerintahkan malaikat untuk bergerak, untuk melayani. Ya. Nah, di sini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahwa bisa bahasa, seluruh bahasa, bisa bahasa malaikat, tetapi tanpa kasih dikatakan. Disebut seperti gong yang berkumandang. Gong yang berkumandang itu tidak ada artinya. Canang yang gemerincing, rame tapi tidak ada maksud. Ya. Beda kalau disebut seperti bunyi seruling, bunyi gitar. Itu mampu menggerakkan jiwa atau bahkan manusia roh seseorang. Tetapi kalau gong, tidak ada, hanya bunyi. Itu tidak akan pengaruh kepada jiwa. Tidak akan bisa menyentuh jiwa, tidak akan bisa menyentuh hati. Dan seperti itulah dikatakan tanpa kasih. Tanpa kasih. Bahasa manusia, bahasa malaikat, itu tidak mempunyai kuasa. Tidak mempunyai kuasa. Ya. Tetapi kalau kita dipenuhi kasih, ketika kita berbicara, perkataan yang sama itu bisa menyentuh hati dari seseorang, menyentuh jiwa seseorang. Kadangkala orang menyebutkan kata-kata atau kalimat yang seperti ini, disebutkan, wow, begitu berkarismanya. Itu. Saya beberapa kali berdoa untuk seseorang, tidak berbahasa roh, tidak menengking. Misalnya saya katakan, Tuhan memperhatikan dirimu, jangan takut. Tiba-tiba orang itu nangis. Lihat bahwa kata-kata atau kalimat yang sederhana pun ketika digerakkan oleh kasih, maka itu mempunyai makna. Itu menyentuh hati, menyentuh jiwa seseorang. Pernahkah Anda mendengar orang berapi-api berkhotbah atau berpidato lah, tetapi kok kelihatannya kering ya? Kenapa? Karena dari dasar hatinya itu tidak dilandasi atau tidak dipenuhi oleh kasih Allah. Tetapi kalau seseorang dipenuhi dengan kasih Allah, maka setiap perkataannya akan mempunyai bobot, akan mempunyai arti,
akan mempunyai kuasa sehingga itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan, bisa dimengerti dan menggerakkan orang untuk mentaati perkataan itu, untuk tunduk kepada perkataan itu. Tetapi tanpa kasih, maka tidak bermakna, seperti gong gemerincing. Ya. Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing tidak bermakna. Dan ingat, ini bukan hanya sekedar pengakuan. Aku berkata-kata ini dengan kasih, enggak. Ini bukan kasih yang diada-adakan. Ini bukan belas kasihan, tetapi memang kasih Allah yang kita dapatkan melalui persekutuan intim dengan Allah sendiri. Ya. Banyak orang yang berkata-kata tidak keras, tapi bisa menyentuh, bahkan penjahat pun mungkin bisa menangis, bisa hancur hati. Kenapa? Karena didasari oleh kasih. Ya. Jadi yang diperlukan adalah pada akhirnya adalah kasih. Ya. Kenapa Yesus seringkali juga menyentuh orang yang sakit dan orang yang sakit disembuhkan? Karena sentuhan itu juga menggambarkan tindakan kasih. Bayangkan orang kusta yang tidak pernah disentuh, bahkan dijauhi oleh semua orang, bahkan keluarga yang paling dikasihi, yang paling diharapkan juga menjauhi. Dan ketika Yesus ada di hadapan mereka, Yesus menyentuh. Sehingga ada kuasa yang diterima oleh orang kusta itu. Nah, ayat yang kedua mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Perhatikan kata sama sekali tidak berguna. Jangan salah mengerti dengan pengajaran ini, karena banyak orang yang memakai ayat ini untuk menentang aktifnya atau mengaktifkan atau bergerak dengan karunia-karunia roh. Ya, tidak berguna. Tetapi kalau kita baca, bukankah akan begini? Kalau kita baca sebaliknya. Kalau aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, dan aku mempunyai kasih, maka aku tidak sama dengan gong yang gemerincing, ya, yang berkumandang, dan canang yang gemerincing. Kalau aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dan aku juga mempunyai kasih, maka aku akan sangat berguna. Bukankah seperti itu? Nah, yang diajarkan oleh Paulus, ingat bahwa semua karunia ini harus digerakkan oleh kasih. Si penggunanya harus dipenuhi oleh kasih Allah. Karena kalau tidak dipenuhi kasih Allah, maka dikatakan aku sama sekali tidak berguna. Kenapa? Karena kita ini alat. Kalau tidak berfungsi seperti yang diinginkan oleh pemakainya, berarti tidak berguna.
Kenapa saya katakan tidak berfungsi seperti pemakainya? Di sini dikatakan bahwa karunia bernubuat, karunia mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, karunia iman yang sempurna. Semuanya hebat, semuanya hebat. Tetapi ingat, fungsi dari karunia adalah untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat. Untuk memperhatikan jemaat. Untuk bertindak supaya manfaat jemaat itu diberkati. Tetapi tanpa kasih, kita bisa memakai karunia itu bukan untuk kepentingan jemaat. Bukan untuk membangun jemaat. Tetapi untuk membangun nama kita. Untuk menyombongkan diri. Untuk meninggikan diri. Sehingga saya katakan tanpa kasih, di mana karunia itu akan hanya bermanfaat untuk meninggikan diri kita sendiri, mempopulerkan nama kita sendiri, maka kita ini tidak berguna bagi Tuhan yang kita layani. Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia, bukan supaya nama kita ditinggikan, bukan supaya kita mendapatkan banyak uang, tetapi supaya jemaat dibangun. Jemaat mendapatkan berkat melalui pelayanan kita. Pada intinya di sini kembali adalah memberi kasih itu. Memberi pengetahuan bahasa kita. Memberi karunia-karunia kita. Bukan untuk mendapat. Ya. Kasih itu memberi. Ya. Dan kemudian ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Segala sesuatu loh, bukan hanya sebagian kecil. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dikatakan. Bahwa memberikan segala sesuatu, bahkan sampai menyerahkan tubuh kita untuk dibakar. Dengan kasih atau tidak ada kasih, orang yang menerima akan diberkati. Tetapi tujuannya sekarang adalah ketika kita memberi ini, bagaimana kita itu bisa mendapatkan faedahnya. Yaitu kalau kita memberi berdasarkan kasih. Bukankah ada juga orang-orang yang memberi supaya namanya populer, supaya dianggap murah hati, supaya orang-orang tahu dan memberikan pujian. Maka tindakan yang berdasarkan itu bukan berdasarkan kasih. Dikatakan maka itu tidak ada faedahnya bagi orang yang sudah memberi segala sesuatu. Berbahaya sekali ketika kita sekarang semua menganggap wajar setiap kita memberi selalu difoto dan diberitakan. Mungkin Anda katakan wajar. Tetapi bagaimana dengan ayat? Kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Bagaimana sekarang kita ketika kita memberi selalu ada foto. Dan biasanya itu diberitakan. Bukankah kita sudah mendapat atau mengganti faedah yang seharusnya itu menjadi tabungan kita di surga? Ya. Dan sekarang kita ganti dengan pujian bagi diri kita sendiri sekarang. Sehingga seharusnya memberi itu yang mendatangkan faedah nanti di surga kita punya tabungan. Maka kita tidak ada lagi. Itu loh. Di sini bahayanya ketika kita melakukan hal
satu hal yang sama mungkin, tapi dengan motivasi, dengan sikap hati yang berbeda, hasilnya pun nanti beda. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mengetahui hal ini. Paulus mengatakan juga bahwa ada orang yang membangun dengan emas, perak, permata. Ada yang membangun dengan kayu, bahkan jerami. Itu akan terbakar. Ingat bahwa, dan Paulus melanjutkan, mungkin jiwa mereka diselamatkan. Tetapi hasil pekerjaan mereka tidak ada. Ya. Jiwanya diselamatkan. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melakukan kebaikan tapi motivasinya salah. Kita tidak ada catatan, tidak ada tabungan di surga. Itu yang dikatakan percuma lantas apa yang kita lakukan. Ya. Dan kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh, minta Roh Kudus selalu selidiki hati kita di saat teduh kita, minta selalu untuk diselidiki. Dengan mudahnya hati kita akan bergerak tanpa kasih. Setiap hari supaya tidak menjadi endapan. Ya, kesalahan demi kesalahan itu. Setiap hari harus penuh dengan pertobatan. Mudah loh, hati kita itu diselewengkan, mudah. Bukankah kita akan mudah merasa bangga kalau kita tidak hati-hati? Misalnya saya berkhotbah dan ada yang mengatakan, wah Pak khotbahnya bagus, sangat memberkati. Kata-kata itu benar, tidak salah. Tetapi nanti sikap hati kita, respon kita selanjutnya yang akan menentukan apakah hati kita ini akan dibenarkan Tuhan atau tidak. Kalau kita menyadari bahwa semua itu karena Tuhan yang memberikan kemampuan untuk berkata-kata, untuk mengulas firman, untuk mengimpartasikan kuasa, maka kita akan kembali menyembah Tuhan dan memberikan semua yang layak itu untuk Tuhan. Tetapi bukankah kita harus jujur bahwa seringkali dan bisa jadi bahwa kita ketika mendengar itu, wow, gak percuma aku belajar. Ya, aku ini hebat. Kalimat pertama atau pujian pertama mungkin tidak menggoyahkan Anda, tidak menggoyahkan kita. Tetapi bagaimana kalau itu sering kali kita dengar? Ingat seperti yang saya sudah saksikan. John Alexander Dowie sebagai tokoh kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Dia dalam pelayanannya bahkan ada seseorang yang punya penyakit kanker besar di mukanya. Orang ini bisa melayani, dia katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kanker tumor itu langsung keluar dari wajah orang itu. Dan wajah orang itu langsung menjadi seperti kulit bayi. Orang yang seperti ini kemudian mendengar suara. Orang-orang mengatakan, wow, pengurapan Elia, engkau adalah Elia yang akan datang. Awalnya, tidak, saya ini hanya hamba Tuhan. Tetapi kemana-mana dengan mujizat demi mujizat dia mendengar. Bahkan mulai memikirkan, engkau adalah Elia. Engkau adalah Elia. Dan kemudian John Alexander Dowie memproklamirkan dirinya sebagai Elia yang akan datang.
Dan mulai saat itu pengajarannya menjadi pengajaran yang sesat. Ingat, hati kita semurni apapun, kalau tidak terus diperhadapkan dengan kemurnian Tuhan, Anda tidak akan pernah tahu lagi apakah hati kita tetap murni atau tidak. Setiap hari kemurnian hati manusia harus diperhadapkan dengan kemurnian hati Allah. Baru kita akan sungguh bertindak dengan hati-hati. Iya. Ingat, bahkan karunia-karunia roh pun dikatakan bisa-bisa tidak berguna bagi kita. Karena kita berjalan tidak sesuai dengan keinginan pencipta kita. Sangat mengerikan ketika kita melihat KKR. Dan kita melihat dilayani hamba Tuhan A dalam kurung karunia bernubuat, karunia penglihatan. Ya. Repotnya lagi ada karunia pendoa. Loh, kalau doa itu tidak usah bilang karunia. Doa itu seharusnya kehidupan sehari-hari semua orang percaya. Ya. Tetapi bukankah ini membawa satu kesombongan? Si A dengan karunia, ya, itu akan membawa kesombongan. Bisa sangat berbahaya karena karunia itu bukan bekerja menurut kehendak kita. Bayangkan kalau orang sudah dipatenkan. Hamba Tuhan A, karunianya nubuat. Kalau sudah ditulis seperti itu, orang berjejer jalan minta didoakan. Maka Tuhan walaupun tidak berbicara, si pengkhotbah itu pasti akan mencari nubuatan untuk disampaikan. Karena sudah ditulis. Masa sudah ditulis karunia bernubuat tapi tidak bernubuat? Padahal bernubuat itu kan kalau Roh Kudus taruh kata-kata di dalam kita, baru kita bernubuat. Ya. Saya selalu katakan, kadang saya heran. 100 orang maju, 100 orang dapat nubuatan masing-masing. Kita yang doa tiap hari, belum tentu Tuhan bicara. Ya. Bahkan kedewasaan rohani dari seseorang adalah ketika kita sungguh-sungguh bisa taat kepada Tuhan. Misalnya, ketika seseorang datang untuk didoakan dan mereka mengharapkan nubuatan tapi Tuhan tidak berbicara pada kita dan kita berani juga tidak bernubuat, tidak berbicara untuk orang itu, dengan risiko kita akan dikata-katai yang tidak baik. Mana nubuatan, katanya karunia nubuat. Masih mending. Oh iya, kalau orang kaya nubuatannya panjang. Kalau saya karena miskin tidak dinubuatin. Apakah kita berani ketika kita harus berhadapan dengan sikap orang-orang yang seperti itu? Demi untuk mentaati Tuhan. Kemudian dalam bernubuat. Ingat ketika kita itu sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kita mengerti hati Tuhan secara otomatis. Kita juga akan mengerti hati dari seseorang. Ketajaman kita dalam mengerti Tuhan akan memampukan kita untuk mengerti hati atau pikiran orang-orang di sekitar kita. Yang saya maksudkan begini. Seringkali kita terjebak, orang-orang yang bergerak dalam karunia nubuatan itu terjebak. Ketika mereka berhadapan dengan seseorang,
maka orang yang memang sudah peka ini akan bisa membaca. Oh, orang ini kurang tidur, kebanyakan banyak pikiran. Dan kemudian, padahal itu ketajaman loh. Bukan karena Tuhan yang menunjukkan. Dan kemudian kita bisa terjebak dengan mengatakan, Ibu atau Bapak, jangan gelisah hatimu, jangan takut. Karena Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Langsung diubah menjadi perkataan nubuatan dari Tuhan. Padahal itu bukan. Kita bisa tahu seseorang walaupun tidak mengatakan, oh orang ini mempunyai keinginan untuk beli mobil. Kita tahu orang ini ingin mobil. Dan kemudian kalau kita tidak sungguh-sungguh mempunyai hati yang murni, maka kita akan bisa mengatakan, Bapak, Tuhan akan sediakan mobil bagimu. Padahal itu bukan dari Tuhan, tapi ketajaman dari kita, orang-orang Kristen, untuk melihat hati atau pikiran orang lain. Di sini juga kita harus bisa memilah-milah. Oleh karena itu banyak orang yang mengatakan nubuatan sesat, nubuatan sesat. Kadangkala bukan itu. Ya. Oleh karena itu saya katakan ya, kalau hati kita dipenuhi kasih, punya berbagai macam bahasa manusia, bahasa malaikat, maka itu akan membawa dampak bagi orang-orang yang dilayani. Kalau kita mempunyai karunia nubuat, kalau kita mempunyai karunia iman yang sempurna, maka itu akan sangat berguna bagi orang lain ketika kita bergerak di dalam kasih. Ya. Ketika kita memberikan apa yang kita miliki, kita banyak memberi, kita terus memberi, maka faedahnya bagi kita besar. Baik di dunia ini, terutama di dunia yang akan datang. Karena apa kita berikan, ingat, Alkitab mengatakan, jangan melihat tempat kalau menabur. Tabur di sana, tabur di sini, sebab engkau tidak tahu. Karena setiap taburan, ada yang gagal menghasilkan, ada yang menghasilkan. Jangan terpatok pada satu tempat, Alkitab katakan. Karena engkau tidak tahu mana yang akan menghasilkan. Dan hasil itu akan membawa faedah bagi kita. Tetapi berapa banyak orang yang memberi dengan hati yang tidak dipenuhi kasih. Memberi untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian mereka kecewa. Bagaimana kalau memberi untuk mengharapkan 100 kali lipat. Dan ketika mereka tidak mendapatkan, karena mereka tidak dipenuhi dengan kasih, maka mereka akan kecewa. Bagaimana orang yang memberi untuk mendapatkan penghormatan, dan ketika mereka memberi, sesudah mereka memberi, mereka tidak dihormati, maka mereka akan kecewa. Oleh karena itu, yang terpenting adalah motivasi hati kita, yaitu kasih. Maka akan membuat setiap tindakan iman kita ini mendatangkan faedah, akan membuat kita berguna. Kemudian di sini dikatakan kasih itu sabar. Nah, Anda lihat bahwa yang terpenting itu, yang terpenting sebenarnya yang harus kita pikirkan terlebih dahulu adalah kondisi hati kita. Kondisi hati kita. Tidak usah terlalu muluk-muluk mau menggemparkan dunia. Ya, tidak usah. Yang penting itu hati kita dahulu dibenahi. Dan dari semua hati yang baik dirangkum semua kasih. Ya, kasih itu rangkuman semua kondisi hati yang baik dirangkum di dalam kasih.
Dan kalau memang hati kita dipenuhi dengan kasih, tidak mungkin Tuhan tidak mempercayakan kuasanya kepada kita. Banyak orang yang mengatakan, tidak penting karunia, yang penting kasih. Tapi kok tidak ada kuasa? Berarti itu hanya pengakuan. Mengaku-ngaku dipenuhi kasih, padahal tidak. Ya. Karena kalau kita memang penuh kasih, ada kuasa, ada kemampuan ilahi yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Ya. Nah, kasih itu kelihatannya tidak hebat. Tetapi bikin Tuhan tertarik kepada kita. Ya. Kasih itu bikin Tuhan tertarik kepada kita. Karunia bikin orang tertarik kepada kita. Oleh karena itu kan, dengan karunia kita sungguh-sungguh harus berhati-hati. Jangan sampai sombong, jangan sampai merasa diperlukan oleh orang-orang. Karena kasih membuat Tuhan tertarik kepada kita. Karunia membuat orang-orang tertarik kepada kita. Tidak masalah orang tertarik kepada kita. Yang penting kita membawa orang itu kepada Tuhan. Bukan membawa orang itu kepada kita. Ingat di sini. Ya. Tugas kita membawa orang itu berhadapan dan dekat dengan Tuhan. Bukan membawa orang dekat dan memuja-muja kita. Bukan. Kasih itu sabar. Atau terjemahan yang lain mengatakan penderitaannya panjang. Artinya walaupun menderita, dihina, ya, dicaci maki, ditindas, tetap sabar. Ya, sabar. Kasih itu sabar. Dan ini bisa dilihat, bukan mengaku kita itu dipenuhi kasih, tetapi respon kita dalam menghadapi sesuatu akan dilihat orang. Yang akan menunjukkan apakah kita sabar atau tidak. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati. Saya kadang lucu kalau orang-orang itu mengata-ngatai gereja karismatik, orang-orang yang bergerak dengan karunia roh, ya. Yang penting kasih, karunia tidak penting. Tetapi ingat, kasih itu murah hati. Kalau mengatakan karunia roh tidak penting, yang penting kasih. Tapi persembahannya 1.000, 2.000, bohong. Bohong. Karena kasih itu murah hati. Apakah ada tetangga kita yang kekurangan? Apakah kasih kita sudah dimanifestasikan melalui kemurahan hati yang kita tunjukkan? Ataukah kita akan mengatakan, saya sendiri aja masih kurang kok mau mikir orang lain. Ketika kita menunjukkan kasih kita, perhatian kita pada orang lain, maka tanggung jawab Tuhan untuk memperhatikan kita. Tetapi kalau kita selalu memperhatikan, mengutamakan diri kita sendiri, maka Tuhan juga tidak bertanggung jawab untuk kita. Kasih itu murah hati. Ya. Jadi kita suka memberi. Tidak usah nunggu kaya. Suka memberi itu sikap hati kok. Ya. Yang akan dimanifestasikan melalui tindakan. Ia tidak cemburu, tidak iri. Ya, tidak cemburu, tidak iri.
Alkitab katakan menangis dengan orang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Menangis dengan orang yang menangis gampang. Tapi tertawa dengan orang yang tertawa itu sukar. Ya. Dan kasih tidak cemburu, tidak iri. Melihat orang yang dahulu lebih miskin dari kita sekarang menjadi lebih kaya. Oh, ini tidak mudah. Apalagi orang ini akrab dan seringkali kita tolong. Apalagi kemudian ketika orang ini ketika sudah kaya, sepertinya tidak menghiraukan kita. Oh, tidak mudah. Tetapi manifestasi kasih ketika diperhadapkan dengan keadaan yang tidak mudah ini, tetap kasih ini tidak terhalang kalau memang kita dipenuhi dengan kasih. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang berkarya bagi kita, semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Bahkan ketika saya menyampaikan khotbah, seringkali apa yang saya katakan itu tidak pernah ada terlebih dahulu dalam pemikiran saya. Bahkan kalau mau jujur, saya tidak mempersiapkan sampai berjam-jam. Saya hanya diingatkan oleh Tuhan dan saya lihat sebentar, oh ya ini begini-begini sudah. Saya bisa hanya 10 menit, 5 menit dan saya sudah siap untuk berkhotbah. Tetapi ingat, jangan salah mengerti. Saya juga banyak membaca, saya juga mempunyai pembacaan Alkitab setiap hari. Tetapi untuk khotbah, bagi saya itu adalah anugerah. Saya sering bergurau dengan istri saya. Saya mau khotbah, saya mau tidur dulu ya. Loh, bukan baca Alkitab, enggak, mau tidur dulu. Mau khotbah. Kenapa? Karena anugerah. Saya tekankan adalah anugerah. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Jelas. Kasih itu sopan. Kalau ada orang yang mengaku kasih, ya, tapi suka tengkar, kurang ajar, sudah jelas. Itu hanya perkataan, tapi hatinya tidak penuh kasih. Orang yang penuh kasih sopan. Makanya di akhir zaman kasih manusia itu semakin dingin, semakin tawar. Anda lihat, orang dulu, orang muda, kalau ada orang tua duduk, pasti jalannya begini. Kalau ngelewat. Sekarang enggak. Bisa malah peteng-teng di depannya orang tua. Duduk kan? Dan yang anehnya, hal seperti ini dianggap wajar. Padahal sebenarnya kasih di akhir zaman, ini tanda-tanda bahwa ya itu memang sudah. Anda tidak bisa membayangkan kan, orang tua dituntut di pengadilan untuk ganti rugi segala macam. Kesopanannya itu sudah jarang bisa kita lihat manusia di akhir zaman ini. Jadi lihat di sini, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Orang yang penuh kasih seringkali dianggap bodoh, sering dikata-katai bodoh sama orang.
Karena tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Bayangkan, yang dipikirkan hanya keuntungan untuk orang lain aja. Orang dunia tidak bisa terima ini. Orang dunia tidak bisa terima ini. Ya. Kadang saya tertawa. Saya punya pengalaman dan ini sering. Orang itu mesen suplemen kepada saya dan saya biasanya tidak ambil untung, bahkan seringkali saya jual lebih murah. Bersyukur kalau saya punya bebas ongkos kirim. Nah, dan itu saya tidak hitung juga. Tapi lucunya ketika orang yang sering saya tolong seperti ini jual sesuatu kepada saya, ngambil untung banyak. Ketika orang ini minta tolong lagi, saya tetap lakukan. Sama, saya tidak ambil untung. Perhatikan, kalau orang-orang tahu, maka orang akan katakan saya bodoh. Bodoh. Tetapi itulah kasih. Tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Saudara jemaat, bagaimana bisa bertindak seperti ini? Kalau bukan karena Tuhan, mustahil. Mustahil. Ya. Mustahil. Oleh karena itu, banyak bersekutu dengan Tuhan. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak pemarah. Marah boleh loh. Satu kali setahun boleh marah. Ya. Karena saya katakan pemarah. Pemarah ini berarti sudah kebiasaan marah. Ya. Sudah sering kali marah. Sehingga disebut pemarah. Kalau hanya baru satu kali marah, atau setahun 2 kali lah marah, tidak bisa disebut pemarah. Ya. Tetapi kalau sudah pemarah, ini sering berarti. Sehingga disebut pemarah. Nah, tidak bisa kita katakan, wah kasih Allah memenuhi aku. Tapi sebentar lagi meledak. Ya. 2 jam lagi meledak lagi marahnya. Bohong sudah, kasihnya bohong. Ya. Apalagi sampai menyimpan kesalahan orang lain. Yang disimpan itu uang, jangan kesalahan orang lain. Ya. Namanya kesalahan, salahnya orang kok disimpan. Namanya salah itu ya, salah. Pasti mengandung penghukuman. Tidak perlu disimpankan itu, sudah simpan sendiri kesalahannya. Ya. Tidak perlu kita simpankan resiko untuk diri kita. Ya. Oleh karena itu lihat di sini, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena ketika nanti kita berbicara kasih, ini berbicara tentang kedewasaan rohani kita. Ya. Kedewasaan rohani. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kalau ada ketidakadilan terjadi, sedih. Kalau kebenaran dinyatakan, kebenaran menang, kita bersuka cita. Ya. Kalau lihat orang benar diberkati, kita bersuka cita. Kalau lihat orang benar ya mengalami ketidakadilan, kita sedih. Jelas. Ia menutupi segala sesuatu atau ia menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Paling gampang ayat 7 ini kita bandingkan dengan anak kita. Kehidupan
hubungan orang tua dengan anak. Paling gampang. Kasih menutupi segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Anda bayangkan anak kita berbuat salah, orang tua siap untuk menanggung. Anak berbuat salah, orang tua siap untuk menutupi kesalahan anaknya. Ya. Percaya segala sesuatu. Coba, kalau anaknya tengkar dengan temannya, yang dibenarkan itu pasti perkataan anak kita. Tidak mungkin perkataan anak orang lain. Ya. Jadi lihat di sini bahwa percaya segala sesuatu. Percaya. Oleh karena itu, bahkan nantinya persahabatan segala macam. Ketika mendengar berbagai macam gosip, Anda lebih percaya yang mana? Mana yang Anda lebih percaya, sebenarnya itu yang lebih Anda kasihi. Ya. Seringkali ketika seseorang ada masalah dengan saya, kamu percaya siapa? Dan iya tapi begini, ya sudahlah, tidak usah tengkar. Kalau tidak percaya sudah, kan? Selesai kan? Kamu mau marah, tidak usah hubungan lagi lah. Dan saya tidak perlu menyimpan kesalahan orang lain. Ya, tidak perlu disimpankan, itu tidak perlu. Ya, jadi lihat di sini bahwa paling gampang untuk mengerti ayat yang ketujuh. Lihat hubungan orang tua dengan anak. Mengharapkan segala sesuatu. Mau sebodoh apapun anaknya, harapannya, wah nanti ini akan semakin baik. Semakin baik. Ya. Kalau anaknya miskin, harapannya, ya, walaupun mustahil jadi direktur ini. Namanya harapan yang baik-baik. Mengharapkan segala sesuatu walaupun mustahil. Kasih itu masih berani mengharapkan. Ya. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih. Lihat kadang orang tua punya uang sedikit pun. Rela tidak makan, tidak beli pakaian. Dibelikan untuk anaknya. Menanggung segala sesuatu. Ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kembali ini dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya dengan karunia-karunia roh. Coba lihat, apa gunanya karunia roh? Bernubuat, orang bernubuat akan berakhir. Yang penting itu kasih, tidak berkesudahan. Kasih itu kekal. Herannya orang yang katakan itu hanya menyerang karunia roh, nubuatan akan berakhir. Kenapa kau tidak memperhatikan di sini? Pengetahuan akan lenyap. Berarti kan tidak usah sekolah. Toh akhirnya lenyap juga. Kalau memang mau katakan nubuat, karunia roh tidak penting. Toh akan berakhir loh. Pengetahuan akan berakhir juga loh. Makanya orang yang mengatakan karunia roh nubuat itu tidak penting, seharusnya anaknya jangan disekolahkan. Ya. Artinya bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Ya, karena bahkan sampai surga pun nanti kasih itu tetap antara kita mempelai perempuan dan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Tetap. Kalau sudah di surga, apa gunanya nubuat? Apa gunanya karunia roh? Orang semuanya sudah serba berkelimpahan, semua serba baik. Ya. Jadinya ini yang dimaksud, bahkan kasih tidak berkesudahan. Kenapa? Karena Allah sendiri kasih. Jelas tidak berkesudahan. Ya.
Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jangan remehkan kembali ayat ini. Seringkali kita itu terlalu muluk-muluk, kita mengharapkan yang sempurna. Padahal kalau yang tidak sempurna aja tidak pernah dialami, bagaimana bisa langsung sempurna? Ya kan? Kan mudah sekali. Pengetahuan kita yang tidak lengkap. Kalau bisa bersatu, bukankah semakin lengkap? Dokter pun tidak lengkap. Semakin tinggi herannya, semakin tidak lengkap. Ya, dokter umum, seharusnya kan dokter umum yang hebat. Mau batuk, mau kudis, ya kan, jantung, semuanya obatnya bisa sama, gampang, sama sudah. Ya. Kadang anak saya dulu pernah bawa anak ke dokter spesialis anak, jejer. Hanya dilihat kemudian langsung dibuatkan resep sama, langsung jadi. Loh ini mau main-main. Enak juga jadi dokter, pokoknya kasih resep yang tidak membahayakan nyawa. Sudah seragam aja. Herannya semakin tinggi kan, itu semakin tidak pinter. Dokter umum kan yang dasar, bisa semua. Tapi coba semakin tinggi, spesialis mata, bisanya hanya mata. Batuk sudah tidak bisa itu sudah. Ya. Dulu saya pergi ke dokter. Dokter, wah senang sekali. Pinter. Kadang saya ketawa sama istri saya. Kemudian ada kabar. Nanti yang saya tidak terima yang baru. Orang-orang dewasa baru yang periksa gigi ke saya. Kenapa dok? Karena saya sudah ambil spesialis dokter gigi anak. Dulu bisa ngelayani yang dewasa, sekarang tambah pinter tidak bisa. Kan lucu kan? Kadang dunia itu akan membuat kita awet muda kalau bisa berpikir yang benar. Iya kan? Banyak kelucuan-kelucuan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Tapi yang tidak lengkap itu tetap harus dipelajari. Ya. Dan nubuat kita tidak sempurna, memang tidak sempurna, tapi ada manfaatnya. Kan gitu aja. Ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Orang yang tidak percaya kembali, yang tidak percaya dengan karunia roh masih berlangsung, mengatakan di sini bahwa kalau yang sempurna itu sudah tiba, dan mereka katakan yang sempurna itu adalah Alkitab. Yang sempurna, ada lagi yang mengatakan yang sempurna itu kasih. Ya. Tetapi sebenarnya di sini paling gampang, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang paling gampang adalah ketika kita sudah memakai tubuh kemuliaan. Itu paling gampang sudah. Tidak akan berbantah. Ya. Sebelum kita memakai tubuh kemuliaan, pengetahuan tetap diperlukan. Nubuat tetap diperlukan. Semua karunia roh tetap diperlukan. Tetapi ketika kita sudah memakai tubuh kemuliaan, hanya kasih yang akan bertahan. Hanya kasih. Oleh karena itu lihat di sini ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Perhatikan, ini berbicara tentang kasih. Kasih itu apa, kasih itu apa, kasih itu apa. Tiba-tiba langsung membahas soal anak dan orang dewasa.
Berarti bahwa kasih itu menandakan kedewasaan rohani seseorang. Orang yang dewasa itu bertanggung jawab. Orang yang dewasa itu berguna, bisa berguna untuk orang lain. Anak-anak itu mementingkan diri sendiri. Pikirannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Gampang nangis, gampang marah. Orang dewasa akan berpikir pantas apa enggak? Waktunya sesuai apa enggak? Untuk nangis, untuk marah, dan sebagainya. Tapi anak-anak refleks. Mau nangis, mau ketawa, mau marah, itu enggak bisa ditebak. Dan enggak tahu aturan tempatnya juga. Ya kan? Mall untuk beli-beli bisa untuk muter-muter sambil nangis kan? Kalau itu anak-anak. Kan enggak ada orang dewasa yang seperti itu kan? Ya. Tetapi lucunya dalam kerohanian, banyak orang yang sudah berumur, sikapnya tetap seperti anak-anak. Gampang marah, gampang nangis, gampang emosian, ya kan? Selalu mikir diri sendiri. Aku kok tidak diperhatikan, kalau orang lain kok diperhatikan, sebagainya. Ya. Saya masih banyak menemukan gereja-gereja yang pendetanya kewalahan. Kenapa? Karena harus setiap hari harus jadi siskamling jemaat. Harus keliling. Ya. Kasihan. Lihat, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Semaunya sendiri. Kadang menyakitkan, tidak mikir orang lain sakit, ya, kecewa, marah karena kata-katanya. Tetapi kalau kita dewasa, tidak bisa. Perkataan kita harus kita atur. Bahkan kadang-kadang perkataan benar pun kita harus tahu. Apakah waktunya tepat untuk disampaikan atau tidak. Karena kata-kata benar pun kalau tidak tepat waktunya bisa menghasilkan pertengkaran, kemarahan, dan sebagainya. Ini bedanya. Aku merasa seperti kanak-kanak loh. Kan repot. Kalau anak-anak itu merasa seperti kanak-kanak. Berpikir seperti kanak-kanak. Bayangkan itu merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Egois sekali. Egois sekali. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dengan kemauan kita sendiri, kita harus tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Bagaimana untuk meninggalkan? Mengganti dengan sifat ilahi, yaitu kasih. Baru kita disebut orang yang dewasa secara rohani. Saya percaya bahwa ayat 11 ini Paulus sampaikan kepada orang-orang yang dewasa loh secara jasmani. Paulus menginginkan bukan hanya secara jasmani saja dewasa, tetapi pola pikir harus dewasa juga. Perasaan orang dewasa. Bukan seperti anak-anak. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang benci. Ya. Yang repot itu kalau anak-anak ya benci, marah, tengkar. Orang tuanya juga ikut-ikutan, masih marah, anaknya sudah main-main. Ya, main lagi sama musuhnya. Orang tuanya tetap musuhan. Ya. Seringkali dan kan kehidupan jemaat seperti itu kan. Tengkar, ya. Kemudian, sudah damai. Antar pendetanya yang masih musuhan.
Kan seperti itu kan. Ya, anak-anak. Jadi ingat, ini akhir zaman. Akhir zaman. Di surga bukan anak rohani yang Tuhan akan angkat, yang akan ada di surga bukan bayi atau anak rohani, tapi orang dewasa. Karena yang dicari Tuhan Yesus adalah mempelai perempuan. Ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ini berbicara tentang kekekalan. Saya tidak usah bahas. Ayat 13 penutup. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena ketika kita dewasa rohani, maka Tuhan akan mempercayakan segalanya. Bahwa kasih itu adalah dasar. Iman adalah tindakan. Pengharapan adalah tujuan. Jelas. Kalau kasih itu adalah dasar, maka kasih itu juga yang paling kuat. Paling kuat. Coba kalau bangunan itu roboh, maka gedungnya hancur, tapi dasarnya kan enggak. Makanya di sini kasih. Kalau semua dilandasi oleh kasih, Anda akan kuat menghadapi apapun juga. Kalau semuanya berlandaskan kasih, maka tindakan kita tidak sia-sia. Semuanya akan menghasilkan faedah. Kita akan berguna bagi orang lain. Bahasa kita, perkataan kita, kalau berlandaskan kasih, akan penuh kuasa menyentuh sampai jiwa dan hati seseorang. Kiranya kita semua akan diperlengkapi dan sempurna di dalam kasih Allah yang melingkupi kita.